Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungannya di channel ini. Maaf kalau ada cerita atau kisah yang tidak cocok dengan penemuan Anda. Silahkan subscribe, like, and comment. Raden Haji Surya Kencana Ra, yang nama lengkap beliau Raden Surya Kencana Winata Mangkubumi merupakan seorang putra Pangeran Arya Wiratanudatar pendiri kota Cianjur yang beristrikan seorang putri jin. Menurut Babat Cianjur, Pangeran Surya Kencana dinikahkan oleh ayahnya dengan salah satu putri dari bangsa jin dan hingga kini bersemayam di Gunung Gede. Hal yang sama terjadi pula pada putri Jaya Sasana lainnya, Ni R. Endang Sukaesi yang bersemayam di Gunung Ceremai dan R. Andika Wirusa Jagat yang menguasai Gunung Karawang. Konon kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango merupakan tempat bersemayam Pangeran Surya Kencana. Sejarah dan legendanya merupakan kepercayaan masyarakat di sekitar, yaitu tentang keberadaan Eyang Surya Kencana dan Prabu Siliwangi di Gunung Gede. Petilasan singgasana Pangeran Surya Kencana berupa sebuah batu besar berbentuk pelana. Hingga kini, petilasan tersebut masih berada di tengah alun-alun. Beliau bersama rakyat jin menjadikan alun-alun sebagai lumbung padi yang disebut Leit Salawe, Salawe Jajar, dan kebun kelapa Salawe Tangkal, Salawe Manggar. Kawasan yang dipercaya oleh kalangan praktisi supranatural sebagai wilayah kekuasaan Eyang Surya Kencana dan Karuhun Sunda lainnya adalah 1. Kawasan Gunung Gede merupakan tempat bersemayam Pangeran Surya Kencana. Beliau bersama rakyat jin menjadikan alun-alun sebagai lumbung padi yang disebut Leit Salawe, Salawe Jajar, dan kebun kelapa Salawe Tangkal, Salawe Manggar. Petilasan singgasana Pangeran Surya Kencana berupa sebuah batu besar berbentuk pelana. Hingga kini, petilasan tersebut masih berada di tengah alun-alun, dan disebut Batu Dongdang yang dijaga oleh Mbah Layang Gading. Sumber air yang berada di tengah alun-alun, dahulu merupakan jamban untuk keperluan minum dan mandi. 2. Kawah Gunung Gede yang terdiri dari Kawah Ratu, Kawah Lanang, dan Kawah Wadon, dijaga oleh Mbah Kalijaga. 3. Mbah Sera adalah penjaga lawang seketeng pintu jaga, yang terdiri atas 2 buah batu besar. Pintu jaga tersebut berada di Batu Kukus, sebelum lokasi air terjun panas yang menuju ke arah puncak. 4. Eyang Jayakusuma adalah penjaga Gunung Selai yang berada di sebelah utara puncak Gunung Gede. 5. Sedangkan Eyang Jaya Rahmatan dan Mbah Kadok menjaga 2 buah batu di halaman parkir kendaraan wisatawan kawasan Cibodas. Batu tersebut pernah dihancurkan, namun bor mesin tidak mampu menghancurkannya. Dalam kawasan Kebun Raya Cibodas, terdapat petilasan makam Eyang Haji Mintarasa. 6. Konon, Eyang Surya Kencana menyimpan hartanya dalam sebuah gua lawa, walet yang berada di sekitar air terjun Ciberem. Gua tersebut dijaga oleh Mbah Dalem Cikundul. Tepat berada di tengah-tengah air terjun Ciberem ini terdapat sebuah batu besar yang konon adalah perwujudan seorang pertapa sakti yang karena bertapa sangat lama dan tekun sehingga berubah menjadi batu. Pada hari kiamat nanti barulah ia akan kembali berubah menjadi manusia. Gunung Gede Pangrango selain terkenal karena keindahannya juga cerita legenda yang melatarinya. Salah satu cerita yang paling fenomenal adalah tentang Raden Surya Kencana Winata Mangkubumi atau biasa disebut Pangeran Surya Kencana yang merupakan anak dari sesepuh dan pendiri kota Cianjur yaitu Pangeran Arya Wiratanudatar. Seperti yang diceritakan dalam Babat Cianjur, Pangeran Surya Kencana dinikahkan oleh ayahnya Pangeran Arya Wiratanudatar dengan salah satu putri dari bangsa jin yang berada di Gunung Gede Pangrango. Menurut kepercayaan masyarakat di sekitar Gunung Gede Pangrango sampai saat ini Pangeran Surya Kencana dan Prabu Siliwangi masih berada di gunung ini. Sebuah batu yang berbentuk pelana yang dipercaya sebagai petilasan singgasana Pangeran Surya Kencana hingga saat ini pun masih ada di tengah alun-alun Surya Kencana. Di alun-alun inilah menurut cerita legenda bahwa Pangeran Surya Kencana dengan para jin pengikutnya membuat lumbung padi yang disebut Leit Salawe, Salawe Jajar, dan kebun kelapa Salawe Tangkal, Salawe Manggar. Konsep leit atau lumbung padi di atas sangat baik sebenarnya.
Sebuah konsep ketahanan pangan yang diterapkan oleh para leluhur Sunda di mana mereka sudah memikirkan daya tampung dan daya dukung akan nilai kehidupan saat itu dan yang akan datang. Konsep Leit Salawe Jajar adalah sistem ketahanan pangan yang diterapkan para leluhur baik pada saat fase Lemurian atau Sunda dengan peradaban modern dan teknologi luar biasa sebagai cikal bakal peradaban dunia maupun di era Pajajaran. Mereka sudah memikirkan bagaimana pentingnya ketahanan pangan yang merupakan penunjang kehidupan sehingga mereka tidak merasa bingung akan datangnya musim di luar musim panen karena mereka sudah mempersiapkan cadangan logistik untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Di Gunung Gede ini juga terkenal Mbah Kalijaga yang bertugas menjaga kawah dari kawah ratu, kawah lanang hingga kawah wadon. Sementara Embah Serah merupakan penjaga lawang seketeng atau kalau kita mendaki Gunung Gede kita akan menemukan 2 buah batu besar kukus, sebelum lokasi air terjun panas yang menuju ke arah puncak. Ada lagi Eyang Jayakusuma yang menjaga gunung Sela di sebelah utara puncak Gunung Gede. Dan jika kita melihat di Cibodas di halaman parkir terdapat 2 buah batu yang konon pernah mau dihancurkan namun bor mesin tidak mampu menghancurkannya dipercaya itu dijaga oleh Eyang Jaya Rahmatan dan Mbah Kadok. Eyang Surya Kencana konon menyimpan hartanya dalam sebuah gua lawa, walet yang berada di sekitar air terjun Ciberem. Gua tersebut dijaga oleh Mbah dalam Cikundul. Tepat berada di tengah-tengah air terjun Ciberem ini terdapat sebuah batu besar yang konon adalah perwujudan seorang pertapa sakti yang karena bertapa sangat lama dan tekun sehingga berubah menjadi batu. Pada hari kiamat nanti barulah ia akan kembali berubah menjadi manusia. Wallahualam bishawab. Terima kasih telah mampir di channel ini. Mohon maaf bila kisah ini tidak sesuai versi lainnya, penyebutan huruf atau kata yang tidak cocok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.